calon ya, calon anak. Mungkin bisa jelasin sedikit Bang, kronologinya seperti apa sih Bang yang dialami istri dan akhirnya mengalami meninggal? Ya kalau semalam itu tanggal 3 Desember jadwal kita untuk konsul sama dokter untuk usia 7 bulan. 7 bulan. Datang ke dokter, ya biasa kita kan. Jadi gitu, dokter tanya kapan terakhir ada gerakan babynya. Tumben-tumbenan dokter nanya begitu kan. Nah, istri saya dengan pertanyaan yang bikin kaget, istri saya ngeblank, lupa. Terus dokter masih ngecek terus nih, terus saya langsung tanya, kenapa dok? Ini nggak ada detak jantungnya pak. Kok bisa? Coba dok dicek lagi, siapa tahu kelewat apa gimana. Iya pak, nggak ada. Terus tidak ada aliran darah. Nah, di tampilan layar monitor USG itu dia kalau ada aliran darah warnanya biru sama merah. Tapi ini nggak ada sama sekali. Nah dari situ dokter udah prediksinya udah nggak ada gitu. Nah saya biasanya memvideokan dokumentasi setiap kali kita konsul. Tapi semalam karena dokter tanya begitu, saya langsung lepas handphone, saya fokus ke dokter. Dan dokter akhirnya menyarankan untuk tindakan. Jadi memutuskan bahwa ini udah nggak ada dedeknya dan diperkirakan sudah lebih dari 3 hari. Pastinya besok pagi ini tadi pagi itu dijadwalkan untuk operasi karena air ketubannya itu yang normalnya 11 cm itu sudah tinggal 1 cm air ketubannya. Jadi ada 3 kejanggalan yang ada di dalam perut istri saya di kandungannya. Pertama, tidak ada detak jantung. Kedua, tidak ada aliran darah. Ketiga, air ketubannya sudah menyusut. Itu opname, rawat inap. Akhirnya ke pagi kita operasi. Dan benar, dokter angkat babynya. Saya sih nggak ngeliat langsung ya, tapi pada saat diangkat memang katanya lehernya itu kelilit tali pusar 2 kali lilitan, dan tali pusarnya itu sudah mengecil, menyusut ya. Jadi kalau aliran selang itu kalau nggak dapet air kan lama-lama kincup ya. Jadi menyusut. Nah dari situ dokter angkat, lalu babynya dibersihkan dan memang sudah lebih dari usianya, meninggal dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Ada satu lagi penyebabnya, salah satu penyebab yang kita flashback kan, karena apa? Nah istri saya ini kan hobi banget piara kucing. Kita lagi seneng hobi kucing. Sampai akhirnya ada kucingnya. Karena namanya toxoplasma ya kalau nggak salah, toxoplasma itu virus yang awalnya dari kucing. Nah, toxoplasma itu saya memang istri nggak main kucing langsung karena lagi hamil. Saya yang ngebersihin, yang ngasih makan, yang bermain sama itu kucing. Saya habis itu kan cuci tangan biasa. Setelah kita makan, nah, kata dokter, virus itu matinya cuma sama panas 400 derajat. Cuci tangan berkali-kali, sebersih apapun, tetap aja masih hidup. Dan itu bisa jadi pegang piring, pegang sendok, akhirnya masuk. Ibunya kuat, tapi babynya, janinnya. Itu yang masih menunggu hasil ya untuk hasil darah dari toxoplasma itu bener nggak disebabkan apa. Tapi kalau yang kelilit tali besar itu udah kelihatan bener. Tapi sebelumnya itu emang ada kendala atau ada yang dirasakan gitu Bang dari istri saat masih mengandung? Istri itu mengalami kontraksi. Nah, kalau usia 7 bulan itu kata dokter ada kontraksi palsu. Dipikirnya kontraksi palsu. Ya kurang lebih 3-5 hari kemarin dia ngalamin kayak ada kontraksi kata. Terus kata dokter setelah tahu ini sudah meninggal, sebenarnya itu bukan kontraksi palsu, melainkan respon dari organ tubuh yang menolak bahwa ada benda, ada makhluk yang harus dikeluarkan.
Jadi itu bukan kontraksi palsu ataupun kontraksi dari si baby, tapi lebih ke organ tubuh yang ini harus dikeluarkan, kode lah gitu. Dan kalau saya ngerasa saya 1 minggu ke belakang tuh nggak nafsu makan, kayak mual. Apakah ini yang saya kira flashback, jangan-jangan karena ini baby harus dikeluarkan, ini loh kita pengen keluar gitu. Nafsu makan saya nggak ada, istri pun demikian sama. Oke. Berarti ada 2 kemungkinan tadi ya, yang akhirnya gagal sendiri. Perihal gagal berarti ini bisa dikatakan ini udah ketiga kali keguguran ya Bang ya? 3 kali keguguran untuk istri ya. Pertama hamil anggur, orang menyebutnya hamil anggur itu hamil tidak berkembang, hanya berbuah. Itu tahun berapa saya lupa ya. Terus yang kedua sudah masuk 4 bulan pendarahan, kuret akhirnya. Kalau itu sudah bentuk janin tapi pada saat dikuret jadi hancur. Dan yang sekarang usia kehamilan 7 bulan sudah jadi baby tapi meninggal. Jadi rasa trauma istri itu saya yakin besar banget karena 3 kali mengalami kehilangan itu. Oke. 3 kali ini rasanya gimana nih Bang? 3 kali keguguran dari kalau Abang sendiri. Saya ya pribadi ya pasti merasakan sedih ya. Yang mana anak yang baru meninggal ini perempuan, itu adalah harapan kita. Harapan. 3 anak saya itu laki semua. Jadi yang keempat ini perempuan, seneng banget. Terus tahu kabar udah nggak ada, ya pasti semua orang pasti ngerasain drop. Namun ada beberapa menjadi kekuatan saya pribadi ya, bahwa berkeyakinan ya, satu kita harus yakin dan ini sudah janji Allah bahwa baby ini meninggal ya sudah pasti ahli surga gitu. Dan kita harus berbahagia untuk itu, seperti yang saya rasakan sekarang. Ya udahlah, sedih boleh tapi nggak boleh berlarut-larut. Tapi karena sekarang rasa sedih saya ini kalah dengan rasa bahagia saya, plong. Bahwa proses pemakamannya juga mudah banget dilancarkan. Seharian hujan dari pagi sampai zuhur, habis zuhur proses pemakaman cerah, nggak panas, nggak ini, tapi sejuk sesuai sama namanya kan. Istri langsung kasih namanya Kurotu Air Jannah. Kurotu Air Jannah. Kurotu itu ratu, kita nyebutnya Dede Ratu. Kurotu itu artinya penyejuk hati dari surga. Kurotu Air Jannah, airnya itu Ade dan Iren, saya sama istri. Jannah kan surga. Nah, tadi saya sampai betah loh di pemakaman tuh betah. Saya bilang saya pengen di sini dulu nih, saya bilang gitu. Saya ngerasa ini bukan pemakaman tapi ini taman, saya bilang gitu. Dan saya ngerasakan aura itu. Jadi seneng ya ngelihat pemakamannya lancar, prosesnya dimudahkan, yang hadir banyak, yang ikutan sholatin juga banyak, sampai ada janji Allah bahwa ini sudah pasti ahli surga. Itu yang membuat saya bahagia. Kalau dari istri gimana Bang? Ada rasa juga kecewa, sedih kah? Karena kan sudah dikatakan tadi bilang ini anak perempuan calon bayi tadi akhirnya meninggal. Gimana? Ya kalau itu nggak bisa dibohongin ya, udah pasti sedih. Kalau kecewa ya mungkin ada, tapi tipis lah, lebih ke sedih ya. Tapi yang jelas ini sudah takdir oleh Allah. Mau bagaimanapun Allah penciptanya, ya Allah yang punya, ya kapan aja dia mau minta ya kita harus siap. Tapi ya saya yakin juga istri kuat, karena saya bilang ini Allah hanya menitipkan kepada kita, dan Allah ini ahli surga, dan ini yang akan menyambut kita nanti kita di surga. Wah itu luar biasa itu. Nggak semua orang mungkin bisa mengalami itu. Tapi yang jelas saya sama istri sudah melupakan yang namanya kesedihan. Tapi ya kalau ngelihat foto, ngelihat video itu kadang ya wajar lah, manusiawi kalau kayak gitu. Kalau kita nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa nangis atau gimana, ya tanda tanya tuh orang kenapa, namanya kehilangan. Ini kan anak-anak yang apa? Anak yang ditunggu-tunggu ya, karena perempuan ya, dari abang, dari ibu juga
dari kakaknya, dari abang-abangnya gimana bang? Ini kan Ya, kakak-kakaknya saudara sebenarnya laki semua. Ada 3. Yang pertama Abang Rizkon, yang kedua kakak Rafi, yang ketiga Mas Raja yang kecil. Mas Raja tuh selalu nemenin. Setiap kali kita USG ataupun konsul ke dokter, dia selalu minta di samping istri saya, samping mami, tolong videoin, dia minta dengan bahasa dia. Papi, foto tuh, terus foto. Nah, ini ada, kita flashback pada saat itu si almarhumah Ratu ini, anak saya almarhumah, melambaikan tangan begini. Sampai anak saya si Raja itu ngikutin, Dede tadi ngapain begini. Kalau kita logikanya mungkin dia pamitan, dadah. Tapi kan nggak tahu ya apakah itu Walau-walat ya, apakah itu memang dia cuma menggerakkan tangan merespon. Tapi ya kita pas itu kaget setelah flashback ya, oh jangan-jangan ini. Tapi ya semua karena takdir Allah. Tapi yang jelas ini kita insya Allah ikhlas. Kalau kakaknya justru tadi di pemakaman menguatkan saya juga, karena apa? Ada ustadz yang sudah membacakan doa, beres, gantian anak yang paling besar, Abang Rizkon, saya suruh baca doa pimpin buat adiknya, buat semuanya, didoain sama dia. Terus adiknya Mas Rafi, kakak Rafi juga ngedoain dengan ya alhamdulillah doanya lebih jago dibanding saya gitu. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, dia udah pakai bahasa Arab. Dan yang menghibur saya itu anak-anak saya. Dia udah berani menjadi pemimpin walaupun hanya pemimpin doa. Tapi yang jelas di sini dia ikut merasakan kehilangan, dan setiap malam ritual kita sebelum tidur itu wajib mendoakan adiknya yang dalam perut. Pertama cium perut istri saya, doakan, habis itu tidur. Nah itu ya sekarang saya bilang sama anak-anak, Dede udah nggak ada, sekarang kita doainnya di atas kuburnya ini. kondisi sekarang istri kan masih dirawat sendiri bang, gimana sih Ya, bang? ya 3 hari ke depan saya dengan anak-anak nemenin istri yang sedang pemulihan. Dia harus ada semangat dari orang terdekatnya, dan alhamdulillah kita ajak keluarga, walaupun kondisinya kakak-kakaknya lagi ujian di sekolahnya, tetap saya bilang bawa buku aja, kita belajar di rumah sakit, habis itu beres udah agak sedikit malam kita pulang. Dan mereka mau, dan alhamdulillah istri juga udah merasakan apa ya, sedikit lepas kesedihannya, mendekati kebahagiaan, karena saya yakin setiap ujian lalu akan ada kebahagiaan. Dan saya tanya apa yang dirasakan sekarang, ya kalau bicara sakit mungkin faktor dari bius habis ya, jadi udah ngerasain nyeri-nyeri, Masih nyeri ya, efek dari pembiusan waktu. biusnya habis gitu. Tapi ya kita terus semangat. Oke. Mungkin kakak sendiri bang dengan apa ya, kepergian calon gadis ini, apa nih yang mau disampaikan, dan doanya juga mungkin buat istri dan si calon bayi yang kemarin itu. Belum saya tutup harapan buat yang nonton juga ya. Jadi ini ada kejadian keajaiban menurut saya, keajaiban bahwa istri saya kan seneng banget kucing. Oke. Itu ketemu di pemakaman tadi, pada saat kita udah baca doa, itu ada 2 kucing kampung tapi bagus, datengin saya ya, ini keajaiban ya. Dan tapi yang jelas di sini saya bilang ya mungkin ini yang mewakili istri saya, karena istri saya takut saya video call, dia lebih sedih kan. Akhirnya dia minta videoin aja, kucing datang 2 yang menurut saya kan di situ orang banyak, kenapa saya yang dideketin, dan dia manja sama saya. Ya udah, ini mungkin tanda bahwa semua makhluknya Allah, makhluknya Tuhan mendoakan kepergiannya Dede Ratu ini. Dan alhamdulillah kucing tersebut bagus, dan nggak semua orang disamperin. Jadi ya fokus di pemakaman sama saya aja, saya manjain gitu. Dan harapan saya buat pemirsa Insert, mohon doanya semoga Dede almarhumah Siapa namanya tadi bang? Almarhumah Kuroto ya, Kuroto almarhumah
Qurratu Erjana menjadi ahli surga dan menjadi syafaat buat orang tuanya dan kakak-kakaknya. Amin. Dan mohon doanya juga buat istri saya yang sedang pemulihan, mudah-mudahan dikuatkan, diberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran, dan kesehatan kembali agar bisa berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Oke. Sip.